Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Wasikotul Amalia. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. NIM 2421040001. Dengan adanya video kali ini, izinkan saya mempresentasikan tentang perkembangan sastra Arab di era masa Abbasiyah, khususnya terhadap syair. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Tahqiq Adab yang diampu oleh Bapak Dosen Iqbal Bulgini SM, SS, MSI. Sebelumnya itu, sebelum saya menjelaskan bagaimana sih perkembangan sastra Arab yang terjadi di era masa Abbasiyah, khususnya terhadap syair, maka dari itu saya akan menjelaskan lebih awalnya bagaimana sih latar belakang yang terjadi di era masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan-kekuasaan yang terjadi di era sebelumnya, yaitu kekuasaan dinasti Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah dikarenakan para pendiri ataupun penguasanya itu keturunan dari Al-Abbas atau paman dari Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah di sini didirikan oleh Abdullah Asy-Syarafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau bisa dikenal dengan paman dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya beliau ini dilahirkan di Humaimah sekitar tahun 104 Hijriah dan berlangsungnya kekuasaan dinasti Abbasiyah di sini sekitar 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Namun pada masa abad ke-7 mengalami pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan itu sangat dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, dikarenakan pada masa itu terjadinya perang antara Al-Abbas melawan Marwan ibn Muhammad, yaitu dari dinasti Umayyah. Namun pada akhirnya kekuasaan itu dimenangkan oleh Al-Abbas. Dengan jatuhnya Syria pada masa saat itu, maka berakhirnya atau runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah. Dan bersamaan dengan hal itu, maka bangkitlah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Namun pada hal itu juga, di mana kejayaan Islam mengalami puncak keemasan, di mana kemajuan dari segala kemajuan pada masa saat itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat maju. Dan juga berbagai bidang-bidang itu mengalami perkembangan yang sangat maju juga, seperti halnya bidang politik, militer, sosial, maupun budayanya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kondisi politik yang terjadi di era masa Abbasiyah. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kondisi politik yang terjadi di era masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu di mana kondisi politik di era masa Abbasiyah di sini mengalami perubahan yang signifikan dari awal masa kejayaan yang stabil hingga masa kemunduran yang ditandai oleh kerusakan kekuasaan. Yang pertama itu yang terjadi di masa awal, di mana masa awal di sini sekitar tahun 750 Masehi sampai 786 Masehi, yaitu adanya pengembangan dan pendirian struktur baru. Artinya setelah menggulingkan dinasti Umayyah, Abbasiyah di sini segera membangun atau membuat tatanan politik baru. Salah satunya yaitu yang pertama perpindahan ibu kota. Yang awalnya pada masa saat itu berada di Damaskus, itu dipindah ke Baghdad sekitar tahun 762 Masehi. Ya, oleh Al-Mansur, di mana untuk menciptakan pusat kekuasaan yang netral dan strategis. Yang kedua yaitu pemusnahan sisa-sisa Umayyah, di mana di era masa Abbasiyah di sini dilakukan untuk pemusnahan sisa-sisa Umayyah karena untuk menghindari pemberontakan yang terjadi di era masa sebelumnya. Untuk itu sebagian besar dari keluarga Umayyah itu dibunuh kecuali orang-orang yang sudah melarikan diri ke negeri Spanyol. Yang ketiga yaitu pembentukan birokrasi. Artinya di masa ini pembentukan sistem pemerintah itu diambil dari orang-orang Persia, seperti halnya sebagai dari jabatan-jabatan tertentu, yaitu sebagai kepala daerah, kepala menteri, kodim, hakim, yang untuk mengelola pemerintah itu lebih teratur.
Yang ketiga yaitu penerimaan penjabat dari non-Arab, di mana di era masa Abbasiyah di sini mengalami artinya menerima penjabat dari non-Arab, yaitu sebagian dari Persia, karena pada masa saat itu justru yang pintar-pintar itu bukan dari orang Arab itu sendiri, melainkan dari orang-orang non-Arab, seperti halnya yaitu negara Persia. Maka dari itu di era masa Abbasiyah itu mengangkat seorang penjabat seperti halnya kayak kepala daerah, menteri, itu dari orang-orang Persia, dan juga untuk mengurangi mengurangi dominan orang Arab ciri khas dari Umayyah itu sendiri. Itu di masa awal. Selanjutnya yaitu di masa kejayaan. Masa kejayaan yang dimulai dari sekitar 786 Masehi sampai 861 Masehi, di mana di situ adanya stabilitas dan pengembangan, di mana di periode masa kejayaan ini dipimpin oleh seorang khalifah yang cerdas seperti halnya Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim yang menjadi puncak kekuasaan di era masa Abbasiyah. Salah satu contohnya yaitu khalifah dianggap mutlak, artinya khalifah itu dianggap sebagai wakil Allah di bumi atau khalifatullah dengan wewenang penuh di bidang politik, militer, dan agama. Yang kedua yaitu adanya stabilitas wilayah, di mana di era masa kejayaan di sini khususnya di era masa Abbasiyah, stabilitas wilayah itu dari Spanyol sampai India dengan adanya perdagangan dan komunikasi yang lancar. Yang ketiga yaitu pembentukan prajurit profesional. Dengan adanya ini, Al-Mu'tasim itu membentuk prajurit profesional dari Turki dengan membelinya dari daerah Semenanjung Sutra yang awalnya bertugas melindungi khalifah. Yang terakhir yaitu pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, di mana Baghdad menjadi salah satu pusat pemerintahan atau kelembagaan perpustakaan, lembaga penelitian, di mana ini sangat berpengaruh untuk mendorong kemajuan politik dengan adanya sistem pemerintahan hukum dan administrasi di masa saat itu juga. Selanjutnya yaitu awal masa kemunduran. Masa awal kemunduran dimulai dari sekitar tahun 861 Masehi sampai 945 Masehi, yaitu terjadinya keruntuhan stabilitas internal, dimulai dari pembunuhan at-Tawakkil oleh prajurit Turki. Maka dari itu kondisi politik itu sudah sangat kacau, salah satunya yaitu adanya kekuasaan prajurit dari Turki, di mana yang awalnya prajurit Turki itu sebagai pelindung, justru mereka itu sebaliknya, mereka itu sudah mulai menguasai khalifah. Artinya bahkan mereka itu menentukan siapa yang akan menjabat. Yang kedua yaitu adanya pemerintah yang lokal dari pemerintah lokal yang merdeka, artinya wilayah-wilayah yang jauh seperti Mesir, dinasti Tulun, dan Syria dari dinasti Hamdan, dan juga Afghanistan, mereka itu sudah membentuk kerajaan sendiri meskipun mereka itu sudah menjadi khalifah yang mengakui sebagai simbol agama. Yang ketiga yaitu adanya perpecahan mazhab antara Syiah dan Sunni, di mana Sunni di sini menganggap, di mana Sunni sendiri ini sudah memperpecah masyarakatnya dan juga memengaruhi keputusan politik pada masa saat itu. Yang terakhir yaitu krisis keuangan. Akibat kerusakan perdagangan dan penurunnya pendapatan, pemerintahan itu mengalami kesulitan dalam membiayai prajurit dan administrasi pada masa saat itu. Maka hal-hal ini yang menjadi masa awal kemunduran di era masa Abbasiyah. Selanjutnya yaitu kondisi sosial pada Daulah Dinasti Abbasiyah sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi, di mana pada masa ini mencerminkan kemajuan terhadap peradaban Islam dengan keberagaman etnis dan stratifikasi yang jelas, di mana masyarakat di sini terbagi pengelompokan, yaitu baik berdasarkan jabatan, agama, dan status sosial. Pembagian masyarakat, di mana pada wilayah Abbasiyah di sini mencangkup yang sangat luas, yaitu berbagai etnis seperti kayak bangsa Arab, Persia, dan Turki.
Dan juga stabilitas sosial di sini terbagi beberapa tingkatan atau beberapa kelas. Yang pertama yaitu kelas atas, kelas khusus, kelas menengah, dan juga kelas bawah. Kelas khusus di sini seperti khalifah, keluarganya Bani Hashim, menteri, dan juga gubernur. Yang kedua yaitu kelas menengah, yaitu seperti petani, pekerja kasar, dan juga zimmi. Yang ketiga yaitu kelas bawah seperti hamba sahaya. Dengan adanya pembagian perkelompokan ini lebih berdasarkan jabatan daripada ras, dan juga lebih mencerminkan skrilifikasi terhadap non-Arab itu sendiri. Kondisi budaya pada era masa Abbasiyah di sini adalah puncak kemajuan dalam peradaban Islam yang sangat mencolok, di mana ditandai dengan penyatuan berbagai warisan budaya, baik itu dari bangsa Arab itu sendiri, Bizantium, terus Persia, dan juga India. Tidak hanya itu saja, melainkan ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan seperti seni, sastra, serta arsitektur. Dan juga salah satu menjadi pusat kemajuannya dalam budaya di era masa Abbasiyah di sini dengan adanya Baghdad, di mana sebagai ibu kota yang menjadi pusat dunia pada masa kemasannya sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Salah satunya yaitu dengan adanya Baitul Hikmah, di mana di dalamnya itu memfasilitasi sebagai lembaga penelitian, penerjemahan, dan juga perpustakaan yang mengumpulkan berbagai naskah dari seluruh dunia lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dan juga adanya perkembangan dari ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, filsafat, dan juga astronomi. Tidak hanya itu saja, kondisi budaya di era masa Abbasiyah di sini juga terlahirnya para pelopor sastrawan seperti halnya tokoh-tokoh ilmu Ibnu Sina dan juga Al-Farabi, dan juga tokoh-tokoh sastra yang lainnya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih perkembangan karya sastra khususnya terhadap syair di era masa Abbasiyah. Jika dilihat dari penjelasan di awal yaitu tentang kondisi baik itu politik, ekonomi maupun budayanya, sudah jelas perkembangan sastra khususnya pada syair itu terpengaruhi oleh kondisi-kondisi yang sudah dijelaskan di awal tadi, di mana salah satunya yaitu dengan konteks budayanya, yaitu adanya Baghdad dan juga berdirinya Baitul Hikmah, di mana dengan adanya Baitul Hikmah yang menjadi pusat penelitian, orang-orang Arab itu bisa paham dengan bahasa-bahasa orang-orang dari non-Arab seperti halnya Persia, India maupun Turki. Karena di era masa Abbasiyah ini kebanyakan yang menjadi pelopor sastrawan itu dari Persia, dan juga yang menciptakan karya-karya sastra khususnya pada syair itu kebanyakan dari orang Persia. Justru itu orang-orang Arab untuk memahami bahasa mereka dengan adanya Baitul Hikmah di sini, yaitu dengan adanya penerjemahan, maka mempermudah bagi mereka untuk memahami karya-karya sastra pada era masa Abbasiyah tersebut. Dan juga bahkan terbukanya masyarakat terhadap interaksi budaya lainnya seperti halnya tadi yang sudah dijelaskan bagi negara Persia. Bahkan orang-orang Arab itu menjalin hubungan dengan masyarakat Persia, dan juga mengangkat orang Persia itu sebagai kepala menteri, kepala daerah, ataupun sebagai panglima perang. Justru itu mengalami perubahan yang sangat pesat bagi kemajuan sastra Arab pada masa era Abbasiyah ini. Yang awalnya tema-tema itu hanya berbagai jenis ataupun tidak sebanyak di era masa Abbasiyah, seperti halnya dari masa Jahiliyah ke masa Umayyah, tema-tema puisi itu seperti ratapan, ritsa, kebanggaan, dan juga ghazal. Di masa Abbasiyah itu tema-tema puisi di sini berkembang atau bertambah banyak. Artinya ada tema-tema baru yang masuk seperti zuhdiyat, syuhubiyat, khomriyat, yaitu tentang Homer, di mana tema-tema di sini juga mengikuti konteks sosial dan budayanya pada era masa Abbasiyah. Bukan hanya itu saja, khalifah dan juga penguasa juga memberi pelopor yang sangat besar terhadap sastrawan, di mana pada masa itu juga yaitu pada kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid juga memberikan atau mewadahi barang siapa yang karya puisinya itu paling bagus atau paling menarik di kalangan masyarakat tertentu, itu diberikan hadiah berupa emas, perak. Nah, dengan adanya dorongan seperti ini dari khalifah, para tokoh-tokoh karya sastra lainnya itu juga ikut
berkembang untuk menciptakan suatu puisi yang baru atau tema-tema baru. Akhirnya karya puisi di sini itu juga berkembang di era masa Abbasiyah daripada era-era sebelumnya, yaitu dengan adanya dorongan dari khalifah ataupun dari konteks sosial maupun budayanya. Dan juga ciri-ciri bahasa, ciri-ciri syair atau puisi di era masa Abbasiyah di sini sedikit berbeda daripada era masa sebelumnya, di mana tema puisi di sini mencangkup keberagaman seperti halnya itu mengambil dari konteks sosial, politik maupun cinta dan juga kasih sayang di era masa Abbasiyah, dan juga bahasanya itu lebih indah dan juga lebih lembut dan penuh makna simbolis. Dan yang ketiga yaitu puisi itu banyak sekali menggunakan gaya kiasan dan majas di era masa Abbasiyah di sini. Salah satu tokoh sastrawan yang sangat populer pada era masa Abbasiyah dan juga syairnya sampai pada masa saat ini masih populer dibacakan oleh masyarakat sekitar, yaitu Abu Nawas, yaitu syairnya Al-Iqtiraf, di mana di dalamnya itu menjelaskan tentang pengakuan dosa serta kerendahan hati dan juga permohonan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena hamba itu tidak layak masuk surga karena dosanya dan juga tidak kuat menanggung siksa api neraka. Yang berbunyi syairnya itu seperti Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Mungkin itu saja presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.